gitu ya. Untuk yang kelas yang satunya lagi malah belum dapat ini apa namanya hari ya, kemungkinan nanti saya carikan waktu-waktu di mana saya bisa apa namanya izin atau tidak mengikuti dulu beberapa pelajaran untuk memberikan materi yang ketujuh kepada teman-teman yang di kelas sebelah. Itu teman-teman ya. Jadi mohon maaf karena tadi tugas yang diberikan kepada saya, jadi saya terpaksa juga memajukan kuliah dari teman-teman. Terus ini teman-teman, untuk ujian tengah semesternya, sementara saya juga belum mendapatkan informasi dari Dusko gitu ya. Namun demikian informasi yang saya dapatkan, yang minimal yang saya dapatkan adalah kemungkinan adalah ujiannya open book teman-teman ya. Konsekuensi dari ujian open book mungkin tidak akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pengertian dan lain sebagainya atau pemahaman maupun terkait dengan logika teman-teman. Ya, jadi sifatnya adalah subjektif sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa dengan segitu banyak apa namanya pelajaran bahan materi kuliah, teman-teman harus bisa belajar. Ya, sudah saya berikan CAP 533 itu salah satu buku apa namanya peraturan yang mendasari peraturan-peraturan yang lain, pendataan dan penilaian massal. Itu salah satunya itu gitu ya. Jawabannya kemungkinan juga pasti ada di situ. Untuk peraturan-peraturan yang lain atau teori-teori yang lain itu ada turunan-turunan dari CAP 533 tadi. Ini kan ujiannya open book, tapi silahkan kalau mau open hard book yang hard copy. Kalau misalnya teman-teman memang mempunyai beberapa buku yang sifatnya hard copy atau teman-teman membeli, silahkan dibuka, nggak ada masalah. Tapi saya lebih menyarankan tidak open book kalau saya pribadi gitu ya, kecuali kalau memang punyanya buku ya. Saya lebih menyarankan ke open komputer teman-teman, open laptop ya. Karena apa? Karena kalau saya pribadi lebih mudah mencari jawaban itu di laptop daripada di buku dalam bentuk PPT atau dalam bentuk yang lain gitu teman-teman. Jadi kalau saya biasanya misalnya CAP 53 kalau misalnya memang ada. Sorry, sekarang suara saya masih terputus-putus teman-teman. Masih terputus-putus teman-teman. Masih ya, susah ya. Teman-teman yang lain bisa menerima saya atau terputus juga. Putus-putus, Pak. Masih putus-putus, Pak. Gimana? Teman-teman yang lain bisa menerima sebentar teman-teman, sebentar. Oke, kalau sekarang gimana teman-teman? Sekarang masih putus nyambung kah? Sekarang masih putus nyambung atau sudah lebih baik teman-teman? Atau sama saja? Sudah lebih baik, Pak. Sudah lebih baik ya? Iya, Pak. Oke, nanti kalau misalnya putus-putus teman-teman bilang, terus kemudian saya nanti mohon maaf ya, saya off video ya, off kamera ya. Kalau misalnya memang teman-teman nanti merasa terganggu, suara saya tidak bisa diterima dengan baik ya. Jadi kalau misalnya nanti suara saya tidak bisa diterima dengan baik, saya izin untuk off kamera dulu. Nanti kalau misalnya sudah stabil, saya lanjut lagi ya. Tapi dengan catatan kalau suara saya jelek lagi. Karena ini sudah tadi menggunakan First Media, ini menggunakan
Telkomsel. Kalau memang jelek nanti saya izin ini lagi, berarti 2 jaringan saya sudah jelek semuanya. Oke teman-teman ya, terkait tadi ya, yang ujian tadi ya, saya yang ujian tadi, teman-teman saya menyarankan lebih baik teman-teman open book kalau memang teman-teman nyaman ya silahkan, tapi kalau saya lebih nyaman tadi, open komputer atau open laptop tadi, tinggal teman-teman buka itunya, apa namanya, laptop, terus kemudian di Ctrl F gitu ya, udah ada jawaban semua. Oke, bisa diterima teman-teman? Bisa, Pak. Oke ya. Bisa, Pak. Oke. Sementara itu yang bisa saya berikan dulu terkait dengan ujian. Nanti kalau misalnya ada informasi yang lain gitu ya, misalnya minggu depan walaupun saya tidak ada jadwal mengajar dengan kalian, ada informasi mengenai ujian, saya akan menyampaikan lewat grup, WA grup. Ya, tapi kalau saya tidak memberikan informasi kepada kalian, ya berarti memang tidak ada informasi dari Dusko yang bisa saya teruskan kepada kalian. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya minggu depan minggu terakhir kuliah ada informasi dari Dusko, gitu ya. Tapi walaupun kita sudah tidak ada jadwal kuliah, saya akan memberikan informasi itu lewat WA Group. Tapi kalau saya tidak memberikan informasi, ya berarti memang tidak ada informasi dari dosen koordinator ya terkait dengan ujian. Nah, mungkin itu teman-teman. Kalau soalnya saya nggak tahu, mungkin sekitar 5 soal kali ya. Tapi mungkin sekitar 5 soal. Tapi intinya soalnya pasti IC. Ya, soalnya pasti IC. Terus kemudian terkait dengan jawaban jawaban yang akan saya nilai. Jawaban yang akan saya nilai adalah jawaban yang berasal dari sekre. Ya, kalian kan mengumpulkan UTS-nya ke sekre. Sekre memberikan lembar jawabnya ke saya. Nah, saya hanya akan melakukan penilaian lembar jawaban dari sekre kepada saya, yang diberikan dari sekre kepada saya. Bukan saya tidak mau menolong teman-teman, bukan. Tapi kalau saya justru yang nanti yang menerima jawaban dari kalian tanpa langsung gitu ya, tanpa lewat sekre, nanti saya malah yang salah. Saya nanti mohon maaf yang dikira dalam tanda kutip curang atau membantu kalian. Jadi kalau kalian terdapat kendala, ya mau nggak mau kalian harus lewat sekre, kemudian jawabannya baru diberikan kepada saya. Intinya seperti itu teman-teman ya. Terus kemudian untuk jawaban ujian, kalian juga harus scan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan sampai salah scan. Ya, beberapa kali mahasiswa minta ke saya karena salah scan. Misalnya halaman 2 di-scan lebih dari 1 kali. Karena dia salah scan halaman 2, halaman 2-nya 3-nya nyeken halaman 2. Nah, hal-hal semacam ini harus benar-benar kalian perhatikan ya. Jangan sampai salah scan, jangan sampai kemudian ngirimnya juga salah atau terlambat. Jadi harus bisa kalian perkirakan sendirilah. Kira-kira kalau ujiannya waktunya 120 menit misalnya gitu ya. Ya kalian jangan selesai 120 menit misalnya. Kecuali memang diberikan kesempatan untuk scan kumpulkan. Nah, saya nggak tahu teknis ujiannya seperti apa, saya sendiri nggak tahu. Tapi intinya adalah kalian harus punya spare waktu untuk scan dan upload. Ya, mungkin waktu kalian ujian mungkin lebih singkat daripada yang mata kuliahnya 3 SKS mungkin. Nah, karena mungkin waktu ujian kalian mungkin saya nggak tahu lebih singkat. Saya harapkan kalian tidak kesulitan upload. Karena untuk yang misalnya gini, pada waktu yang bersamaan semua mahasiswa ujian semuanya bareng-bareng upload pasti akan terjadi kendala karena memang bandwidth-nya mungkin tidak bisa secara cepat untuk menerima berkas-berkas uploadan tadi. Ya, ibarat kabelnya itu cuman kecil tapi pada saat yang bersamaan itu arus listriknya besar. Bisa kalian bayangkan akan terjadi tadi kesulitan upload dan lain sebagainya. Gitu teman-teman ya, saya harapkan kesulitan-kesulitan ini bisa kalian minimalisir sendiri sehingga
tidak ada yang apa namanya terjadi kesalahan upload dan lain sebagainya. Ya, saya wanti-wanti terus ini. Karena seringkali mahasiswa nanti setelah ujian WA ke saya, Japri, Pak, saya kesulitan ini gitu ya. Ya, saya tidak bisa membantu selain apa namanya nilai yang diberikan selain jawaban LJU yang diberikan oleh sekre kepada saya. Intinya seperti itu ya kawan-kawan. Oke, sementara penjelasan saya mengenai ujian seperti itu nanti dilanjut lagi kalau misalnya atau ada pertanyaan dari teman-teman. Terus kemudian untuk hari ini saya akan melanjutkan pertemuan kita. Hari ini sebenarnya sebagai pengganti pertemuan ke-7, tapi tetap saya isi pertemuan yang ke-6 daripada kita loncat-loncat. Ya, tetap saya isi dengan pertemuan yang ke-6. Nanti pertemuannya ke-7 besok, supaya nanti teman-teman dapat penjelasan dari saya runtut juga. Terus kemarin sore saya berikan beberapa materi tambahan dari saya, gitu ya. Atau materi peta, karena di materi Dusko saya tidak mendapatkan materi tentang peta tersebut. Di materi Dusko untuk peta hanya ada apa namanya modulnya, hanya ada modulnya atau bahan ajarnya. Sama tambahan tadi terkait dengan aplikasi pendukung, gitu ya. Silahkan dibaca untuk dipraktekkan sendiri aplikasi pendukungnya. Jadi kalau kalian mau download peta kelurahan atau peta-peta dari Google, kalian bisa autodidak gitu ya, mencoba-coba sendiri. Intinya seperti itu. Kalau dengan saya waktunya tidak ada gitu ya. Kalau dengan saya waktunya tidak ada, kalian bisa coba sendiri gitu ya, terkait dengan pemetaan tadi. Terus kemudian untuk materi untuk hari ini gitu ya, saya akan sedikit membahas mengenai pemetaan di dalam PBB. Karena di dalam apa namanya di Dusko tidak ada PPT-nya, maka saya berikan PPT tersendiri minimal teman-teman mendapatkan gambaran. Ya, kalau alternatif pendataan sudah saya bahas di pertemuan 4 dan pertemuan 5, jadi saya tidak perlu membahas lagi alternatif pendataan. Yang ada 4 alternatif pendataan itu ya, jadi teman-teman nggak perlu tidak saya bahas lagi. Nah, untuk pertemuan ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai pemetaan. Ya, kira-kira peta PBB itu di dalam PBB itu, di dalam penilaian massal itu, untuk persiapan penilaian massal itu, peta-peta apa saja yang untuk ini untuk melihat PBB gitu ya, untuk melakukan penilaian dan pendataan massal, pendataan dan penilaian massal. Oke. Oke ya. Ini slide-nya walaupun slide lama dari saya, karena kan PBB P2 sudah jarang ya. Ini biasanya kami berikan kepada teman-teman pemerintah daerah. Kalau misalnya ada bimbingan teknis kepada mereka dalam melakukan pemetaan atau pendataan dan penilaian massal ini teman-teman gitu ya. Jadi biasanya gitu ya, ada beberapa daerah terakhir saya ke Kabupaten Bintan gitu ya. Di Kabupaten Bintan, di Pulau Bintan sana untuk melakukan pelatihan kepada pemerintah daerah di sana dalam melakukan pemungutan PBB P2. Di antaranya kalau saya membawakan materi ini pendataan dan penilaian massal juga itu teman-teman ya, karena mereka juga masih belum terlalu pandai untuk melakukan pemetaan ini teman-teman, untuk melakukan pendataan dan penilaian ini. Jadi kalau waktu itu di Bintan, di Bintan, Kabupaten Bintan, itu agak susah ya. Karena apa? Karena kepala dinas pendapatan daerahnya gitu ya, mengurusi masalah pajak daerah itu berasal dari kepala sekolah teman-teman. Jadi berasal dari dinas pendidikan dan kebudayaan. Jadi pernah jadi kepala sekolah, sekarang jadi kepala kantor pajak daerah, kepala dinas pendapatan daerah. Ya sudah, ya mau nggak mau kesulitan. Terus kemudian anak buahnya juga macam-macam. Ada anak buahnya satu yang asli orang penerimaan daerah, di dinas penerimaan daerah. Yang lain ada yang dari rumah sakit, dari psikolog dari rumah sakit masuk menjadi salah satu eselon 3 di situ. Terus kemudian ada lagi yang dari dinas tenaga kerja masuk di situ. Terus kemudian beberapa pegawainya gitu ya, kasih-kasihnya dan eselon 4-nya, dan kemudian pegawai-pegawai pelaksananya juga baru-baru.
Banyak yang perempuan juga akhirnya repot. Itu ya, akhirnya melakukan pelatihan-pelatihan sendiri. Itu teman-teman ya. Oke teman-teman, saya lanjutkan lagi teman-teman. Nah, peta. Ini definisi dari peta teman-teman, merupakan gambaran sebagian atau seluruhnya permukaan bumi di atas bidang datang dengan proyeksi dan skala tertentu. Teman-teman mungkin sudah mendapatkan materi ilmu ukur tanah atau materi mengenai pemetaan gitu ya teman-teman ya. Nah, ini biasanya kalau saya dulu gitu ya, kalau saya dulu benar-benar praktek untuk materi ilmu ukur tanah teman-teman. Jadi benar-benar praktek. Waktu itu masih menggunakan teodolit, menggunakan kompas. Kemudian kalau prakteknya di bidang datar seperti apa, terus kemudian kalau prakteknya di bidang yang bergelombang gitu kan, tentunya kan ada yang bergelombang tempatnya, terus kemudian seperti apa dan lain sebagainya. Itu dipraktekkan semua teman-teman. Nah, kalau di sini, kalau di PBB, awalnya juga seperti itu. Artinya peta-petanya pun masih berupa peta-peta sederhana, belum dibentuk sebagai peta yang mempunyai ketelitian-ketelitian yang lebih detail lagi. Nah, ada yang namanya peta standar, ada yang namanya peta tidak standar. Yang artinya peta standar itu adalah peta yang memenuhi kaidah-kaidah kartografi. Ya, pasti ada koordinatnya. Terus kemudian penggambarannya selalu menghadap ke utara. Terus kemudian ada legendanya dan lain sebagainya. Kalau peta yang tidak standar itu biasanya dalam bentuk sket peta, tidak mempunyai skala dan lain sebagainya. Itu yang peta yang tidak standar. Nah, untuk pemetaan yang peta standar, nah di sini untuk pemetaan itu untuk menghasilkan peta, di mana peta standar itu merupakan representasi atau gambaran unsur fisik dari sebagian atau keseluruhan permukaan bumi, digambar di atas bidang datar dengan proyeksi tertentu. Ada berbagai macam proyeksi, atau pengukuran permukaan bumi yang sebenarnya melengkung dengan prosedur matematik tertentu sehingga memungkinkan digambar pada bidang datar. Jadi ada yang menamakan proyeksi. Itu teman-teman ya, dengan menggunakan beberapa macam proyeksi. Kalau teman-teman belajar IUT, ilmu ukur tanah, sudah diajari beberapa macam proyeksi dalam penggambaran peta. Mempunyai skala atau perbandingan antara jarak di peta dengan jarak yang sebenarnya di permukaan bumi. Tentunya ada peta yang detail, ada peta yang tidak detail. Nah, suatu peta idealnya memenuhi ketentuan geometrik sebagai berikut. Jarak antara titik yang terletak di atas peta harus sesuai dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Jadi faktor skalanya, kemudian sudutnya juga seperti itu gitu ya, harus sesuai. Kemudian luas permukaannya, bentuk yang digambarkan tuh harus sesuai. Jadi kalau pemetaan PBB merupakan pembuatan peta yang dipakai dalam rangka pengelolaan PBB, teman-teman. Nah, kebetulan teman-teman, jadi kebetulan kalau saya kan dulu S1 saya dari sarjana geologi, itu juga ada bagian juga pemetaan, tapi bukan bagian yang bikin peta seperti ini teman-teman, tapi pemetaan terkait dengan batuan, materi-materi penyusun bumi, jadi di bawah permukaan bumi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mendefinisikan, untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan bumi, untuk melihat material-material penyusun itu apa. Nah, di dalamnya ada material-material ekonomis yang bisa ditambang. Misalnya batu bara, terus kemudian timah, boksit, terus kemudian minyak bumi dan lain sebagainya. Untuk pelajaran peta ini biasanya dilakukan oleh teman-teman di geodesi. Ya, kebetulan di geodesi. Nah, kayak saya kebetulan mendapatkan beasiswa dari Direktorat PBB dan BPHTB waktu itu untuk mengambil S2. S2-nya di geomatika geodesi, geomatika di geodesi sana gitu teman-teman. Nah, belajarnya apa? Belajar mengenai SIG, belajar mengenai sistem informasi geografis terkait dengan peta-peta ini teman-teman. Jadi dari peta dibuat sistem informasi geografis ke dalam data-data PBB ini teman-teman. Itu teman-teman ya. Ini. Terus kemudian, nah pemetaan PBB adalah kegiatan untuk pembuatan peta PBB yang dipakai dalam rangka pengelolaan PBB.
Peta PBB dibuat sesuai dengan kebutuhan PBB yang artinya memuat detail, simbol, atribut atau ketentuan lain yang bermanfaat untuk kepentingan administrasi PBB. Jadi pada umumnya peta PBB itu memuat tadi misalnya ada NOP-nya, terus kemudian ada zona nilai tanahnya, kemudian ada letaknya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau letaknya berbeda, misalnya letaknya di pinggir jalan, ditulisnya letaknya ada di sub kedua, misalnya. Nah, seperti itu akan mempengaruhi terhadap NJOP-nya. Terus kemudian ukurannya, kalau peta dengan ukuran yang benar harus sesuai dengan skala. Tapi bisa jadi ukurannya berbeda dari skala. Yang namanya sketch. Kalau dalam peta sketch ukurannya biasanya dituliskan, misalnya panjangnya 10 meter, lebarnya misalnya 5 meter, terus kemudian bentuknya persegi panjang dan lain sebagainya dituliskan. Kalau peta sketch ya. Terus NOP-nya. NOP-nya biasanya juga ada di dalam peta tersebut. Nah, detail-detail yang digambarkan dalam peta PBB antara lain batas wilayah dalam administrasi gitu ya, batas wilayah. Kemudian ada lagi batas blok. Tadi peta blok. Satu peta desa, satu peta kelurahan terbagi menjadi beberapa blok. Terus kemudian antar blok-blok tersebut dibatasi, misalnya dengan garis titik-titik dan lain sebagainya dibatasi. Kemudian unsur-unsur perairan juga digambarkan di dalam peta tersebut, ada jalan, ada apa namanya properti-properti buatan manusia, rel kereta api, terus kemudian jembatan, jalan tol dan lain sebagainya juga digambarkan. Kemudian batas bidang tanah dan bangunan objek, pajak, kemudian simbol-simbol. Simbol-simbol misalnya makam, simbol makam simbolnya seperti apa, terus simbol tempat ibadah, masjid seperti apa, misalnya ada bintangnya, kemudian simbol gereja simbolnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ada simbol-simbolnya. Nah, cara pemetaan. Secara umum, pemetaan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pengukuran terestris. Pengukuran terestris berarti pengukuran di darat gitu ya. Dilakukan dengan pita meteran, kemudian dilakukan dengan teodolit, dilakukan dengan kompas, kemudian pengukuran ekstraterestris dan pemetaan dengan pemanfaatan peta rupa bumi atau bakosutanal. Nah, untuk yang PBB dulu gitu ya, dulu sering dilakukan dengan terestris, dengan meteran, dengan teodolit gitu ya. Sedangkan untuk yang ekstraterestris misalnya dengan foto udara, dengan apa namanya foto rupa bumi. Terus sedangkan untuk yang bakosutanal kita meminta soft copy atau peta-peta yang berasal dari bakosutanal yang sudah ada teman-teman. Kalau sekarang yang peta-peta hard copy ini apa ya? Ya masih ada, tapi agak jarang. Sekarang sudah peta digital. Kita ada sudah kalah sama Google yang petanya digital semua, teman-teman. Ya mungkin tingkat detail Google sama tingkat detail peta PBB sebetulnya lebih detail peta PBB ya, karena kalau Google kan berdasarkan foto dia, petanya berdasarkan foto yang dia bikin. Nah, kalau ini sebetulnya berdasarkan jalan satu persatu. Ya kalau Google kan berdasarkan foto mungkin baru didigit. Kalau ini kan berdasarkan jalan satu persatu di orang satu ditanyain kemudian digambarkan peta di situ harusnya lebih detail yang jalan satu persatu daripada yang berdasarkan foto. Karena bisa jadi apa namanya rumahnya itu ada 2 bangunan di depannya tapi bisa jadi itu satu kepemilikan. Bisa jadi satu objek pajak dan lain sebagainya. Rumah saya ada 5 kamar di depan. Nah, di Google bisa jadi dipotong-potong 5. Padahal itu rumah saya satu sertifikat karena saya bikin rumah kontrakan 5 pintu, makanya saya bikin 5 pintu. Nah, sama Google kan cuma dipotong-potong jadi 5. Nah, itu maksudnya itu kondisi saya contohkan keakuratan peta Google dibanding peta PBB pada saat itu. Kalau di peta PBB selama dia satu kepemilikan dan memang tidak dipecah ya satu kepemilikan. Tapi kalau Google ngelihatnya, loh ini karena kontrakan 5 pintu ya otomatis dibagi 5 misalnya bidangnya. Walaupun secara sertifikat
maupun secara SPPT PBB masih satu kepemilikan. Nah, gitu ya. Jadi detailnya berbeda karena mempunyai kepentingan yang berbeda. Nah, pengukuran terestris. Salah satu cara yang dilakukan PBB adalah melakukan pengukuran terestris. Pengukuran terestris ini adalah penentuan posisi titik di permukaan bumi dengan pengukuran jarak, sudut, kombinasi keduanya dengan alat yang berpangkal di tanah. Pengukuran terestris ini dari penentuan posisi horizontal dan penentuan posisi vertikal. Jadi dia digambarkan. Tadi ya, menggunakan kompas untuk melihat ngadep utaranya seperti apa. Terus kemudian kalau dulu sih belum ada koordinat ya. Kalau dulu belum ada koordinat. Artinya GPS itu masih jarang kalau dulu. Pada saat awal-awal saya masuk di PBB seperti itu. Pada saat saya belajar S1 pun di tahun 93 sampai dengan 98 pun masih GPS itu masih sesuatu yang elit ya. Di kampus ada, kita pinjam menggunakan GPS bisa. Tapi waktu itu kalau sekarang kan pakai Google Map, kita pakai geotagging, kita sudah tahu posisi GPS kita ada di posisi yang mana. Nah, kalau dulu enggak. Jadi pakai GPS untuk mencari titik ikatnya, beberapa titik ikat. Mungkin teman-teman sudah diajari, ada yang pakai poligon tertutup untuk membuat peta bidang, memakai poligon terbuka, dan lain sebagainya. Caranya seperti apa? Saya enggak akan sampai di situ. Ya, saya nggak akan sampai di situ. Yang intinya pengukuran terestris ini juga memperhitungkan posisi vertikal dan horizontal. Posisi vertikal itu berarti tadi saya sebutkan. Kalau teman-teman melakukan pemetaan di puncak sana, itu kan setengah mati juga susahnya teman-teman. Bisa dibayangkan di puncak atau di pegunungan, gitu ya. Di puncak atau di pegunungan itu kan posisi tanahnya itu ada yang di lembah, bukit, ada yang di dataran tinggi, kemudian ada yang di pucuk gunung, itu kan berarti agak susah untuk menentukan menggambarkan itu di dalam rupa buminya. Ya. Kalau teman-teman tahu ada yang namanya istilah peta kontur. Peta yang muter-muter kayak bakmi itu teman-teman ya, peta kontur. Nah, itu peta yang menggambarkan tinggi rendahnya permukaan tanah. Semakin rapat peta konturnya, maka daerah itu semakin daerah tinggi. Peta yang ada bulutan-bulutannya gitu loh teman-teman, kayak bakmi gitu ya teman-teman, yang muter-muter gitu ya, namanya peta kontur tanah. Nah, kami gitu ya, saya dan teman-teman geologis dari teman-teman geologi itu kalau bekerja menggunakan peta kontur tadi teman-teman untuk melihat tinggi rendahnya tanah. Oh, kalau yang rapat sana berarti pegunungan. Kita bisa mendapatkan informasi mengenai tata cara pembentukannya dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Gitu ya teman-teman ya, contohnya seperti itu. Terus pengukuran ekstraterestris. Nah, penentuan ini biasanya dengan menggunakan bantuan wahana, pesawat terbang, pesawat ulang-alik maupun pesawat satelit. Penentuan posisi dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap benda atau objek di angkasa seperti bintang, bulan, koster, dan satelit buatan manusia. Nah, dengan astronomi geodesi, dengan GPS, dengan citra satelit. Ini kalau zaman dulu teman-teman ya. Ini kalau zaman dulu seperti ini. Nah, ini kan aturan tadi Cap 533 tadi kan diterbitkannya juga masih pada tahun 2000. Kalau zaman dipakai dengan zaman sekarang, ya masih ada peta pemetaan dengan menggunakan satelit, masih ada jelas. Macam-macam satelit juga macam-macam masih ada. Pemetaan dengan menggunakan pesawat terbang juga masih ada, pesawat ulang-alik satelit masih ada. Tapi sekarang sudah pakai drone. Ya, sekarang sudah pemetaan menggunakan foto udara sudah tidak ekonomis. Ya, sudah tidak ekonomis. Biayanya besar kan? Harus menggunakan foto udara, menggunakan pesawat terbang untuk melakukan pemetaan. Ya, pesawat terbang pun itu juga kalau melakukan pemetaan itu juga harus konstan. Melajunya konstan, artinya melajunya itu berjalannya harus konstan. Terus kemudian ketinggiannya pun juga harus konstan. Kenapa?
Karena kalau ketinggiannya tidak konstan, nanti foto yang diambil pun juga teman-teman bisa bayangkan kalau ngambil foto dari jarak 10 meter dibanding dengan ngambil foto dari jarak 20 meter kan berbeda hasil fotonya. Ya, kalau foto udara itu nanti gambarnya itu akan dicetak banyak terus kemudian saling bertampalan di jalur pesawat udara terbang tadi. Ya, jadi misalnya kita mau moto satu kabupaten, pesawat terbangnya harus mondar-mandir. Atau satu kelurahan ya, kalau satu kelurahan sih kecil ya, sempit ya. Tapi kalau satu kabupaten ya harus mondar-mandir. Kalau sekarang yang pakai drone lebih ekonomis kan? Kalau pakai drone, ininya apa namanya baterainya habis tinggal dicolok ke listrik sebentar, terus drone-nya terbang lagi sudah bisa untuk melakukan pemetaan. Tentunya dengan ketinggian tertentu sudah di setel. Lajunya drone pun juga tidak terlalu sekencang lajunya apa namanya pesawat udara. Itu teman-teman ya. Jadi ini kenapa masih menggunakan alat-alat yang jadul ya karena dulu Cap 533 ini masih di apa namanya Cap 533 ini masih diterbitkan masih belum ada waktu dulu belum mengenal zaman drone. Ya ada tapi itu juga belum digunakan sampai sebagus sekarang penggunaannya. Kemudian pemetaan dengan memanfaatkan peta rupa bumi Bakosurtanal. Bakosurtanal itu Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Saya nggak tahu ya, sekarang itu Bakosurtanal masih ada atau enggak. Ini kan dulu gitu ya, dulu namanya Bakosurtanal. Saya takutnya instansinya sih kemungkinan masih ada, cuma namanya saja mungkin sudah berubah. Tapi kalau dulu memang namanya Bakosurtanal. Jadi kalau mau mencari peta-peta, itu mencari peta-petanya itu di Bakosurtanal, teman-teman. Ya, untuk melakukan pemetaan. Ya, atau dulu ada yang namanya Top Dam. Saya nggak tahu kepanjangannya apa, Top Dam Angkatan Darat. Jadi itu Top Dam itu mempunyai peta-peta yang digunakan untuk tentara, teman-teman. Dinas apa ya? Dinas Pemetaan Angkatan Darat intinya seperti itu. Jadi jangan salah teman-teman. Tentara itu peta-petanya lengkap ya teman-teman ya. Tentara itu peta-peta Indonesia, peta-peta daerah-daerah tertentu itu malah lengkap. Kadang-kadang Bakosurtanal nggak punya, tapi tentara punya. Kenapa? Karena tentara itu juga punya ahli-ahli di bidang pemetaan. Ya, ahli-ahli di bidang pemetaan. Ingat, saya punya teman dulu waktu kuliahnya di jurusan geografi, UGM gitu ya, di UGM saya kuliah. Itu masuk ke tentara, teman-teman. Masuk ke tentara, masuk ke TNI. Jadi kuliah semester akhir itu ada semacam apa ya? Penerimaan ABRI waktu itu, penerimaan TNI Angkatan Darat waktu itu dari jalur sarjana. Itu juga sama masuk langsung letnan 2 kalau tidak salah. Nah, penerimaan sarjana itu khusus yang kayak tadi geografi itu digunakan untuk tadi membuat peta-peta ini teman-teman. Ya, jadi kalau mau masuk ABRI itu ada yang lewat jalur AKABRI, jalur Akademi TNI, ada yang lewat jalur sarjana, ada yang lewat jalur SMA. Nah, kalau mau jadi jenderal itu biasanya yang masuk lewat jalur Akademi TNI. Kalau dulu namanya AKABRI karena Polri masih jadi satu. Ya, kalau mau masuk di AKABRI atau Akademi TNI itu bisa jadi jenderal, tapi tidak menutup kemungkinan kalau yang dari jalur sarjana itu bisa masuk juga jadi jenderal, tapi itu juga sebetulnya tidak banyak, hanya pilihan. Ya contohnya dokter Terawan. Dokter Terawan itu kan juga dokter dari jalur sarjana. Ya, jadi dokter-dokter polisi, dokter-dokter tentara itu lulusan sarjana yang direkrut masuk lewat polisi, waktu lewat rekrutan sarjana masuk jadi dokter. Kalau nggak seperti itu dia nggak bisa menerima sarjana. Dokter-dokter di RSPAD, dokter-dokter di RSPAL, perawat dan lain sebagainya itu
sipilnya tentara, atau kadang-kadang ya tentara, ada yang tentara, ada yang sipilnya atau PNS-nya tentara. Itu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, untuk peta, ada beberapa peta di dalam bako surtanal. Peta 1:10, peta 1:25.000, peta 1:50, dan seterusnya. Untuk yang digunakan untuk kepentingan PBB biasanya mempunyai peta dengan skala besar, 1:10.000 dan 1:2500. 25.000, sorry. Ya. Skala besar itu artinya ya 1 dibanding dengan yang besar. Jadi nggak kecil gitu. Jadi objeknya lebih jelas. Kalau dengan perbandingan yang kecil, itu objeknya menjadi kecil-kecil. Dalam satu lembar peta banyak banyak informasi yang diberikan tapi tidak secara detail. Nah, peta bako surtanal itu ada beberapa layer gitu ya, layer hidrologi. Layer hidrologi termasuk jaringan air tadi, kemudian jaringan jalan, topomini. Topomini berarti kondisi topografinya dalam bentuk yang mini topografinya. Topografi naik turunnya tanah, tinggi rendahnya permukaan tanah. Kemudian batas administrasi sampai dengan kelurahan, gedung dan bangunan, layer vegetasi itu tumbuhannya apa saja biasanya, kontur tadi yang muter-muter tadi. Untuk mengetahui tinggi rendahnya tanah tadi, kontur. Nah, ini spesifikasi peta PBB. Ini yang masih ada di JJP teman-teman ya. Kalau yang ada di daerah tentunya daerah bisa sama bisa berbeda. Bisa jadi di daerah tidak punya peta hard copy, bisa jadi. Karena kan diserahkan ke Pemda itu paling lambat di tahun 2014 sudah dikelola oleh pemerintah daerah. Di tahun itu peta-peta hard copy sudah nggak terlalu digunakan gitu ya, kecuali memang digunakan untuk pemetaan di lapangan atau untuk tugas-tugas khusus. Sekarang sudah pakai soft copy semua, peta digital semua, rata-ratanya gitu ya. Nah, kemudian layout cetakan peta. Nah, ini ada kertas-kertas ukurannya gitu teman-teman ya. Nah, peta ZNT ada keterangannya harus menggunakan peta ukuran A0 misalnya. Kemudian gambaran peta peta blok harus menggunakan kertas ukuran A1 dan lain sebagainya. Ini ada ketentuannya. Nanti silakan teman-teman baca sendiri ya. Nah, di keterangan muka peta ada judul petanya. Kemudian grid dan informasi koordinat peta. Grid itu yang tanda plus itu ya. Informasi koordinatnya. Kemudian keterangan pembuat petanya, indeks peta, keterangan pada peta. Peta pada umumnya menghadap ke utara beserta skalanya. Kemudian legenda peta, kemudian ada lokasinya, petanya ada di mana. Legenda peta misalnya ada simbol-simbolnya. Terus kemudian ada informasi-informasi penting yang digunakan di dalam peta tersebut. Nah, ini teman-teman contohnya. Tadi yang namanya grid, ini yang ini tanda-tanda plus-plus ini grid. Terus kemudian ada beberapa koordinat, kalau memang ada koordinatnya. Kemudian legenda peta ada arah utaranya, si pembuat petanya, kemudian skalanya, dan informasi yang ditampilkan di dalam peta PBB. Nah, ini teman-teman. Data-data ini sudah diserahkan semua ke pemerintah daerah, teman-teman. Dulu kalau pemetaan, kami selalu mendapatkan peta-peta seperti ini yang sudah dicetak maupun nyetak sendiri, teman-teman. Ya, peta-peta seperti ini dicetak. Jadi, kalau teman-teman lihat, dulu di KPP atau KPPBB, ada printer-printer yang besar-besar itu untuk cetak peta. Sekarang printer-printernya nganggur. Banyak juga printer-printer itu dibahkan kepada pemerintah daerah. Printer-printer yang besar itu. Saya dulu sampai punya 2 di waktu saya tugas di Cianjur, di KPP Pratama Cianjur. Itu saya sampai punya 2
printer besar yang buat nyetak peta itu. Sampai punya 2 printer besar. Satu printer beli sendiri, ya satu printer beli sendiri, terus satunya printer di drop dari kantor pusat. Jadi satu printer beli sendiri waktu itu karena memang dibutuhkan untuk mencetak. Terus kemudian dari kantor pusat dikasih lagi printer, tapi printer yang lebih bagus lagi, yang lebih gede lagi, yang resolusinya juga makin bagus, yang makin besar lagi. Tuh. Terus kemudian, nah ini judul peta ditulis dengan huruf kapital. Misalnya peta desa Gedangrejo, peta kelurahan Gondokusuman, dan lain sebagainya. Kemudian grade dan informasi koordinat peta diberi tanda plus gitu ya, tanda plus dengan jarak sekitar 10 cm dan lain sebagainya. Jadi ada keterangan pembuat petanya. Terus kemudian, nah ini misalnya tanda pengenalnya. Dulu masih namanya Departemen Keuangan, kalau sekarang namanya Kementerian Keuangan gitu ya. Kalau ini masih mengacu ke Kep 533. Kemudian Direktorat Jenderal Pajak dan seterusnya. Seperti ini. Ya, ada kabupaten, kota madya atau kota, kemudian kecamatan, desa atau kelurahan, kode wilayah, ada nomor lembar petanya, jumlah lembar petanya ada berapa. Ada juga satu desa itu 2 lembar peta. Karena satu lembar nggak cukup, misalnya desanya luas. Sedangkan skalanya besar, misalnya 1/10.000. Terus, nah ini skalanya 1/5.000, terus kemudian arah utaranya. Ya, arah utaranya. Ada yang membuat skalanya model atributik seperti ini, kalau ini skala model grafis yang di bawahnya. Terus, nah ini keterangan lokasi, ada kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, nomor lembar, dan jumlah lembarnya. Terus kemudian saya lanjutkan lagi. Nah ini legenda peta. Legenda peta merupakan keterangan dari simbol-simbol yang digunakan atau mungkin digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari alam atau buatan manusia. Simbol-simbol tersebut menyatakan objek-objek tertentu. Jadi ada simbol peta atau legenda peta tadi yang memberikan simbol-simbol mengenai objek alam ataupun objek buatan manusia. Objek alam seperti gunung, itu objek alam. Kemudian lautan. Terus kemudian sungai, objek-objek alam. Terus kemudian objek-objek buatan manusia tadi jembatan, kemudian jalan tol, kemudian tempat-tempat ibadah, masjid dan gereja mempunyai lambang yang berbeda, misalnya wihara, kemudian dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman contoh. Nah ini batas provinsi seperti ini, kemudian batas kabupaten kota seperti ini, batas kecamatan beda, garis putus-putus, kemudian batas desa, garis penuh dengan warna hijau, kemudian batas blok, garis titik, garis warna biru. Ya, untuk membedakan supaya mudah dipahami. Terus kemudian simbol petanya apa saluran irigasi, sungai atau kanal sama, ada danau, ada jembatan atau bendungan. Contohnya. Nah, ini ada ini simbol-simbol titik, teman-teman ya, simbol warna hitam, dan lain sebagainya. Ini timbul-timbul dasar teknik, titik dasar. Terus kemudian untuk jalan, simbolnya ini dengan ketebalan yang berbeda-beda. Terus ada yang apa simbol kantor, masjid, gereja, dan lain sebagainya. Beda-beda gitu ya simbolnya ya. Ini pelajaran kartografi, teman-teman.
dasar-dasar kartografi gitu ya, kantor pemerintah, masjid, gereja, dan seterusnya. Nah, sekarang saya lanjutkan. Untuk yang peta PBB, yang pertama adalah peta desa atau peta kelurahan. Peta desa menggambarkan suatu desa atau kelurahan yang dilengkapi dengan blok tadi. Ya, yang dilengkapi dengan blok-bloknya. Dicetak dalam skala 1 5.000 untuk wilayah pedesaan dan 1 banding 2.500 untuk wilayah perkotaan. Kegunaan peta desa ini untuk mengetahui letak relatif suatu blok dalam suatu desa dan sebagai bahan dalam penyusunan rencana pendataan penilaian. Nah, untuk mengetahui letak relatif itu sebetulnya kalau petanya belum mempunyai koordinat. Tapi kalau petanya sudah mempunyai koordinat, maka sebetulnya letak pasti, bukan letak relatif lagi. Letak relatif itu artinya dibandingkan misalnya blok 1 terletak di sebelah kanan atau terletak di bagian timur daripada blok 2 terletak di sebelah bagian timur dari blok 1. Nah, itu letak relatif dibandingkan dengan objek lainnya. Blok 2 terletak di sebelah utara daripada blok 4 misalnya. Nah, itu letak relatifnya. Nah, ini teman-teman, ini contoh peta blok. Ya, dalam satu kelurahan ada beberapa blok. Ya, ini peta-peta jadul zaman dulu yang suka dicetak itu peta-peta seperti ini teman-teman. Ya, jadi di sekitar tahun sebelum sampai dengan sebelum PBB itu dialihkan ke pemerintah daerah, saya masih ingat sampai dengan sekitar tahun 2007-an. Sebelum KPP Pratama menjadi KPP modern, masih ada KPP BB, peta-peta ini masih dicetak. Tapi setelah KPP BB, Karikpa, dan Kantor Pelayanan Pajak pelebur jadi satu, menjadi KPP Pratama, KPP Madya, dan KPP LTO, wajib pajak besar, itu peta-peta seperti ini sudah jarang dicetak. Peta-peta seperti ini, waktu sudah jadi KPP Pratama dicetak, itu biasanya peta bloknya yang dicetak apabila melakukan tindakan-tindakan penagihan pajak ataupun pendataan kita di lapangan. Jadi kalau kita melakukan pendataan di lapangan, baru kita cetak sebagai peta lapangan waktu itu. Kita berikan kepada petugas-petugas pendata, atau oleh jurusita dimanfaatkan untuk melakukan menyisir objek-objek mana saja yang masih mempunyai tunggakan PBB atau tunggakan pajak yang lain. Ya, kalau pada saat sudah menjadi KPP Pratama. Tapi kalau masih pakai PBB, peta-peta ini masih dicetak. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini contoh peta blok. Ya, ada blok 1 di sini, ada blok 2 di sini, ada blok 3 di sini, ada blok 4 di sini, ada blok 40 di sini. Nah, ini contoh teman-teman. Blok 40 ini adalah pecahan pasti dari blok 1. Ini pasti di sini nih batasnya. Yang biru ini. Ini pecahan dari blok 1 pasti. Mungkin ada pembangunan baru lagi fluid ini di pinggir laut kali ya. Nah, dipecah. Atau kalau nggak pecah ya mungkin apa namanya? Yang pantai diuruk. Terus kemudian ada daratan baru. Nah, inilah jadilah misalnya jadi blok yang baru. Nah, itu teman-teman ya. Jadi misalnya ada pantai yang dituruk, terus kemudian menjadi daratan yang baru, terus kemudian otomatis nambah objek pajaknya didaftarkan. Gak hanya didaftarkan di PBB, tapi juga didaftarkan untuk memiliki kepemilikan tanahnya. Kan pasti izin ke pemerintah DKI dan lain sebagainya. Oke. Nah, kalau peta blok adalah peta yang menggambarkan sekelompok objek pajak, tanah atau bangunan dengan skala 1/1000 atau 1/2500. 1/1000 digunakan untuk daerah perkotaan. Peta blok kemarin ya, satu blok isinya sekitar 200 objek pajak, luasnya sekitar 15 hektar. Nah, ini contoh peta blok.
Blok 5 Kelurahan A. Nah, Jalan Tebet ini. Berarti di perkotaan, saya tadi bilang, kalau di perkotaan, itu peta bloknya bisa jadi luasnya tidak sampai 15 hektar, karena ini sempit-sempit gini, kecil-kecil gini. Bisa kalian bayangkan kalau kalian tinggal di kabupaten kota atau di desa, luas tanahnya masih luas-luas. Ya, yang sempit-sempit itu mungkin rumah penduduknya. Artinya gini, pada perkampungannya mungkin masih lebih luas daripada kota ya, kalau halamannya ya. Tapi yang sawah, ladang, kebun kan di sini luas-luas. Belum tentu dalam 15 hektar itu isinya 200 objek pajak. Mungkin bisa kurang kalau sawahnya banyak, kalau kebunnya banyak, kalau ladangnya banyak. Ya. Bisa jadi nanti ada perkebunan PBBP 5L-nya juga di peta bloknya, tapi tidak dikenakan PBB karena merupakan bagian dari pengenaan PBB P5L yang dikenakan oleh teman-teman DJP. Terus, nah, ini blok merupakan zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak yang dibatasi oleh batas alam atau buatan manusia. Ini contohnya. Ya kan yang dipelui tadi. Ya. Jadi ada penambahan daratan dari pantai atau dari laut misalnya. Kalau teman-teman kemarin kan misalnya bertanya, kalau misalnya tanahnya hilang karena longsor, karena tsunami, bisa jadi tanahnya hilang. Kalau ini malah ada penambahan. Karena apa? Reklamasi pantai tadi, ada pantainya diuruk, ditambah daratannya sehingga daratannya menjadi lebih panjang. Atau kalau enggak, memang dibuat pulau-pulau sendiri yang ada di pantai utara Jakarta. Dihubungkan dengan jembatan-jembatan tertentu. Nah, itu juga dikenakan PBB. Gitu ya, teman-teman ya. Terus saya tambahkan lagi. Nah, ini contoh. Peta kelurahan, terus kemudian dibagi menjadi peta blok. Saya pertama kali, ini wilayah kerja saya waktu saya pertama kali menjadi PNS, teman-teman, setelah penempatan di DJP, terus kemudian waktu itu penempatan di kantor pusat, terus kemudian disebar ditempatkan ditempatkan permanen di KPBB Jakarta Pusat. Ini wilayah kerja saya di Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Dulu saya muter-muter seperti ini kalau misalnya ada objek pajak yang tidak sesuai. Kebetulan saya dulu awal masuk setahun di seksi keberatan, terus kemudian dipindah di seksi pendataan dan penilaian. Habis itu nggak pernah di seksi yang lain selain pendataan dan penilaian. Sebentar saja menjadi Kasubag TU, terus balik lagi di seksi pendataan dan penilaian. Jadi kalau di keberatan tugasnya, kalau ada wajib pajak tadi yang komplain, terus kemudian hasil dari pendataan tidak sesuai, dilakukan perbaikan data, kami datangin. Baik itu keberatan sebagai wajib pajak, kemudian keberatan karena luasnya, keberatan karena NJOP-nya, kita datangi satu-satu pakai peta blok ini. Ada yang peta bloknya kami bawa, kalau memang dia keberatan NJOP untuk menentukan letaknya, ada yang kita kantor, ada yang cukup di kantor perbaikannya. Atau kalau enggak kita cetak pada kertas folio atau kertas kuarto kecil. Kita bawa ke lapangan, kita cocokkan. Untuk mencari, oh kesalahannya ada di mana sih? Kita datangi satu-satu kalau ada komplain. Gitu ya teman-teman ya, segitu banyaknya kita datangi semuanya teman-teman. Sehari bisa 2 tempat sampai 5 tempat kita datengin. Oke, terus saya lanjutkan lagi. Nah ini yang namanya informasi rinci objek pajak. Ini dulu namanya petanya namanya smart map. Jadi kalau peta ini tadi, ya kalau peta ini tadi ya, yang hijau-hijau ini
Yang hijau-hijau diarsir itu adalah bidang bangunan. Yang hitam-hitam ini adalah batas bidang tanahnya. Ya, yang garis hitam ini adalah batas bidang tanahnya. Kalau yang hijau-hijau ini adalah bangunannya. Nah, kalau tanah yang nggak ada hijau-hijaunya ini berarti tanah kosong. Misalnya ini ya, NOP 320, ini kan luas tanahnya luas nih. Nah, ini bangunannya cuma ada di sini. Ya, ini kalau misalnya salah satu nomor satu ini kita klik gitu kan, klik, nah keluarnya ini. Nah, dia menunjukkan lokasinya ada di sini. Sogo misalnya. Nah, terus kemudian memberikan informasinya seperti ini. Contohnya itu teman-teman. Ya, beberapa informasi yang ada di dalam peta rincinya. Dulu namanya Smart Map. Ada foto objek pajaknya, ada informasi PBB-nya, ada nama perusahaannya dan lain sebagainya. Terus, nah ini peta lengkap dengan legendanya, seperti ini petanya. Itu ya, ini contoh peta blok. Blok 11 Kelurahan Gemposari. Nah, ini contohnya. Nah, di sini juga ada legenda petanya. Peta ini merupakan bagian yang di sisi mananya, yang kecil ini. Nah, terus, nah ada peta ZNT yang merupakan tugas kalian bikin untuk membuat himpunan kelompok bidang atau area tanah yang mempunyai nilai indikasi rata-rata yang sama dalam satu blok atau satu desa. Peta ini dibuat dengan skala yang sama dengan peta desa atau kelurahan. Peta ZNT dibuat dengan membedakan ZNT yang satu dengan yang lain dengan melihat pada warna atau kode zonanya. Jadi kalau ZNT dibuat dalam skala desa atau kelurahan. Ya, bloknya boleh ditabrak dengan peta ZNT, tapi kalau tanah kepemilikannya nggak boleh ditabrak. Harus mengikuti batas-batasnya, harus mengikuti bidang tanahnya. Nah, ini contoh peta ZNT. Ya, petanya yang kemarin saya berikan, cuman ini hitam putih. Ya. Jadi warna itu cuma membedakan zona nilai tanah. Nah, kalau dulu itu sebetulnya ada pakai semacam spidol yang namanya Doppler ya. Doppler itu ada urutan warnanya. Misalnya warna merah itu untuk ZNT ini nilainya sekian. Warna merah muda itu untuk NJOP sekian. Warna hijau itu untuk NJOP sekian ada ketentuannya, tapi sekarang sepertinya ketentuannya sudah jarang dibuat seperti itu gitu ya. Sudah jarang dibuat seperti itu. Dulu nama spidolnya kayak Doppler gitu ya. Sekarang susah mungkin nyari spidol yang seperti itu. Nah, ZNT ini merupakan zona geografis yang isinya adalah sekelompok objek pajak yang mempunyai nilai indikasi rata-rata yang sama. Tadi dibatasi oleh penguasaan atau pemilikan objek pajak dalam satu satuan wilayah administrasi pemerintah desa atau kelurahan tanpa terikat pada batas blok. Jadi boleh tembus ke batas bloknya. NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam satu zona nilai tanah. Jadi NIR itu indikasinya. Yang kemarin ada 3 indikasi 1, indikasi 2, indikasi 3 dari data pembanding 1, pembanding 2, pembanding 3, dijumlah dibagi 3 itu namanya NIR. Ya, dari 3 data pembanding 1, pembanding 2, pembanding 3, terus kemudian dijumlah di rata-rata, itu namanya nilai indikasi rata-rata. Terus kemudian dimasukkan ke dalam kelas-kelas tanah tadi. Oh, kelas A1 ringnya sekian sampai sekian, NJUP-nya sekian. Nah, dimasukkan ke situ. Jadilah dia baru NJUP. Untuk PBB 2 seperti itu ya, teman-teman ya. Tentunya untuk PBB P5L atau P3L beda. Nah, ini contoh peta ZNT di Kelurahan Pluit tadi, teman-teman. Ya, nih,
Zona nilai tanahnya seperti ini, ada yang hijau semuanya, ini sama zona nilai tanahnya gitu ya, mewarnai peta dengan indah. Ya, ini contoh di peta Kelurahan Pluit. Nah, contohnya seperti ini. Terus, nah ini contohnya di Gunung Sahari Utara. Ini dulu juga wilayah saya. Gunung Sahari Utara itu dulu yang bikin ZNT-nya di tahun 2000-an itu saya yang bikin pemutakhiran datanya. Saya jalan satu-satu, teman-teman. Jadi paling enak itu jalan boncengan sama teman. Jadi pada saat kita tugas, misalnya saya dapat kelurahan A dan kelurahan B, teman dapat kelurahan C dan kelurahan D. Kita naik motor, muter-muter, ini kita tanda ini. Oh, di sini dapat data transaksi, kita catat. Kalau kita ketemu orang, kita tanya nih, dijualnya berapa? Jadi data transaksi 1. Kita cari lagi naik motor. Kalau masuk gang ya terpaksa motor kita titipin di mana, kita jalan kaki. Kita makan di warung makan, setelah makan, Bu titip motornya ya di warteg. Kita jalan kaki dulu kalau masuk gang-gang sempit gitu. Jadi yang satu pegang motor, yang di belakangnya pakai apa namanya? Clipboard, pakai clipboard, nyatetin. Tuh ada tuh, dicatat. Kalau enggak, kalau belum sempat ya kita catat, kita foto. Dulu foto juga agak masih jarang, kita bawa foto digital, kita foto, terus kemudian kita identifikasi kira-kira luasnya berapa, objeknya di mana. Nah, nanti kita tinggal buka data di Sismiop, dia luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, ada semua kalau bisa diidentifikasi di Sismiop, sama nomor telepon. Nomor telepon untuk tanya dijual berapa, transaksinya berapa, kalau ada. Kalau dulu masih belum model jual tanah pakai pihak ketiga seperti Era, rumah123.com, belum model, jadi masih muter-muter sendiri. Kalau sekarang nyari transaksinya gampang, tapi untuk nyari harganya agak susah. Karena broker-broker itu tidak mau memberikan informasi harga sebelum dia ketemu dengan calon pembelinya. Itu sekarang pinternya broker-broker. Oke, ini ya contohnya Gunung Sahari Utara. Terus, nah ini contoh peta ZNT juga, teman-teman juga sudah saya beritahukan kemarin. Nah, penggambaran peta dilakukan dengan menggunakan data hasil dari pengukuran, baik standar non-standar, kemudian menyalin dari peta grafis, menyalin dari instansi yang diperoleh dari instansi terkait. Kalau dulu ya digit, di-scan terus di-digit. Oke, maaf baterai saya habis. Oke. Nah, ini penyambungan peta, nyambung peta itu juga tidak gampang gitu teman-teman ya. Itu juga perlu ada teknik rubber setting. Karena ini ya contoh nyambung. Ini nomor 10 11 kan masuknya di sini nih. Ini belum tentu masuk ke sini. Ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ada teknik rubber setting. Teknik rubber setting itu di apa? Ditarik-tarik supaya bidang ini nyambung. Nah, padahal secara skala itu bisa jadi juga tidak pas. Nah, nanti dilakukan apa ya? Semacam transformasi koordinat lagi. Oke. Nah, ini digambar oleh siapa? Contoh pengisian legendanya, gitu teman-teman ya, membuat peta. Terus, nah ini contoh legendanya tadi dari peta. Ini juga sama, legenda dari peta. Ini legenda peta lagi. Nah, kemudian pemetaan yang tidak standar, sket peta. Pemetaan ini merupakan pemetaan yang sederhana, yang dilakukan tanpa mengikuti kaidah pemetaan secara terestris sepenuhnya. Cukup grafis tanpa koreksi sudut maupun jarak. Dilakukan untuk daerah dengan kondisi khusus sulit dijangkau. Dilakukan dengan pertimbangan alasan khusus. Jadi karena keterbatasan sumber daya manusia, karena ada sulit dijangkau tadi, yang ke gunung-gunung itu kan bikin petanya tidak mudah. Karena tadi
keluasan di gunung gitu kan tanahnya miring, ngukurnya miring atau lurus. Apalagi itu ditantumkan di dalam bidang yang datar. Nah, kan perlu semacam teknik tertentu untuk menggambarkan bidang yang miring tadi di dalam bidang datar. Nah, akhirnya dibuatlah peta sket tadi. Nah, karakteristik peta yang tidak standar merupakan representasi atau gambaran unsur fisik dari sebagian atau keseluruhan permukaan bumi. Digambar di atas bidang datar dengan tidak ada proyeksi. Ya, tanpa ada proyeksi tadi, yang penting sketsa. Pemanfaatan untuk kepentingan PBB sesuai dengan penjelasan di atas. Jadi dia hanya untuk pemanfaatan kepentingan PBB. Oh, untuk menentukan posisi relatif, bidang ini adanya di sini, bidang ini adanya di sini. Yang penting dia teridentifikasi. Kalau membagikan SPPT ada petanya. Kalau untuk wajib pajak menyampaikan SPOP, dilakukan pendataan ada bidangnya. Kemudian kalau untuk kepentingan wajib pajak, misalnya wajib pajak mau menjual sebagian objek pajaknya, terus kemudian didaftarkan di kantor pajak, itu bisa diidentifikasi, oh dijualnya sebagian, oh dijualnya kanan dan kiri, bukan dijualnya depan dan belakang. Karena kalau depan dan belakang, nanti NJOP-nya akan berbeda. Nah, itu contoh teman-teman. Terus, nah penyimpanan peta, pada saat itu peta, kalau yang digital jelas di dalam SIG. Kalau yang hard copy ini pada saat itu disimpan di dalam lemari-lemari peta. Ya, dulu ada lemari-lemari peta. Lemari-lemari peta ada yang sifatnya peta itu digantung, ada juga peta itu yang diletakkan secara mendatar horizontal. Tapi ada peta-peta yang digantung. Ya, terus kemudian harus tempat bersih dan kering, tidak terkena matahari dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang kita sudah tidak terlalu konsen dengan peta hard copy ya. Jadi jarang sekarang KPP atau kantor pajak yang mempunyai lemari peta dan lain sebagainya. Karena pada umumnya sekarang peta-peta dibuat dalam bentuk hard copy, soft copy. Nah, oke teman-teman, untuk materi yang ke-6 terkait dengan pembentukan basis data, itu mungkin saya cukupkan sekian. Nanti untuk pertemuan yang ke-7, kita akan belajar mengenai pemeliharaan basis data. Ya, intinya kalau pemeliharaan basis data itu hampir sama dengan pembentukan. Jadi pekerjaannya itu sama. Intinya kita mendata dan melakukan penilaian massal. Kalau yang pendataan itu ibaratnya kita kertasnya putih. Mulai dari nol kita melakukan pendataan. Kalau misalnya daerah yang benar-benar belum benar masih kosong, belum dilakukan pendataan, ya kita mulai dari nol. Kalau misalnya daerahnya sudah ada sistem PBB yang zaman dulu, ibaratnya kita putihkan. Ya, kalau orang awam menamakan pemutihan pajak, kita bikin data baru lagi dari data yang lama yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang zaman. Nah, itu pembentukan basis data. Yang simulasi step kita bikin sismiop sehingga datanya ya hilang. Terus kemudian yang untuk pemeliharaan basis data, datanya itu sudah ada hasil dari pembentukan basis data. Namun karena kondisi zaman gitu ya, semakin sini semakin berkembang, mengakibatkan terdapat data-data di lapangan yang berubah. Yang semula sawah sekarang sudah ada tanah dan bangunannya. Yang semula di Bintaro Jaya tanah kosong 10 hektar, sekarang sudah dibangun perumahan. Menjadi ada 1.000 rumah di sana dan ada misalnya 50 ruko. Nah, itu juga harus kita lakukan pemeliharaan basis data. Datanya kita sesuaikan lagi dengan data-data yang terbaru atau updating data atau pemutakhiran data. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman untuk pemetaan. Adakah yang mau ditanyakan? Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oh, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini terkait tugas aja sih, Pak. Kalau Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, silakan.
Oke. Kalau misal kita membuat ZNT-nya tuh agak nggak proporsi gitu, Pak. Soalnya di desa saya tuh lebih besaran tanah pertaniannya daripada apa namanya pemukimannya, Pak. Misal kalau zonanya yang lain kecil-kecil gitu, tapi khusus yang pertanian besar besar banget gitu, itu bagaimana, Pak? Terus ada hutan juga, Pak. Terima kasih. Hutannya maksudnya hutan PBB P5L. Saya kurang tahu juga, Pak. Soalnya saya kemarin lihat di Google Earth itu hijau-hijau itu hutan ternyata, Pak. Ada Ya, bagian hutan gitu. artinya gini, hutan itu merupakan hutan yang dikenakan kepada PBB P5L atau hutan dalam artian itu tanaman masyarakat. Kalau hutan yang dikenakan PBB P5L bisa dikatakan nanti ini aja apa namanya tidak usah dikerjakan. Itu yang merupakan ranahnya DJP, ranahnya DJP. Artinya dikosongin aja tetap warnanya putih yang hutan. Hutan atau kebun ya, terserah. Pokoknya yang dalam ranahnya PBB P5L atau PBB P3L gitu ya, misalnya hutan atau kebun. Tapi dipastikan itu hutan beneran dalam artian hutan PBB P5L atau bukan. Karena kan bisa juga orang cuma punya tanaman apa namanya jati, luasnya cuma 1 hektar. Orang punya kebun misalnya ditanami kelapa sawit, tapi luasnya cuma 2 hektar. Karena ya memang seperti itu. Ada juga orang kan misalnya punya kebun durian, yang misalnya luasnya cuma 1 hektar, 2 hektar. Dia tanamin kebun durian atau kebun mangga. Nah itu kan kebun PBB 2, masih masuk kebun PBB 2. Terus, zona nilai tanah itu adalah sekelompok dari objek pajak yang mempunyai karakteristik secara ekonomi yang sama. Nah, kalau memang kondisinya seperti itu ya tidak ada masalah. Misalnya di tempatmu tadi saya bilang, tanah pertaniannya luas, ada kebun, ada hutan. Terus kemudian bisa dipisah-pisahkan. Kalau memang sawahnya mempunyai zona nilai tanah tersendiri. Terus kemudian sawah pinggir jalan sama sawah di tengah-tengah persawahan mempunyai nilai yang sama atau tidak? Kalau mempunyai nilai yang berbeda, ya bisa dibagi lagi. Tapi kalau sawah pinggir jalan sama sawah di tengah jalan nilainya sama, ya sudah disamakan. Terus kemudian terjadi perbedaan lagi antara kebun sama sawah. Nah, zona nilai tanahnya gedean mana? Kalau sawah mungkin tanahnya basah mungkin ya. Terus kemudian kalau kebun misalnya tanahnya sudah diuruk, mungkin kalau ada apa namanya penambahan nilai terhadap kebun-kebun tadi karena adanya pengurukan dan lain sebagainya, bisa jadi nilai tanah di kebun kalau dijual lebih mahal daripada nilai tanah sawah misalnya. Nah, hal tersebut juga akan mempengaruhi kelompok-kelompok dari zona nilai tanah tersebut. Jadi tidak ada masalah. Makanya saya tadi bilang, kalau orang yang di kota, mungkin zona nilai tanahnya harusnya lebih banyak daripada orang yang di desa. Orang yang di desa, zona nilai tanahnya pasti lebih sederhana daripada yang di kota, yang modelnya kelurahan. Karena kelurahan, beda gang aja, bisa jadi nilainya berbeda. Karena bisa jadi gang ini bisa dilalui 2 mobil, gang ini cuma bisa dilalui motor, ya udah pasti nilainya berbeda. Gang yang bisa dilalui 1 mobil dengan 2 mobil dengan cuman gang yang dilalui 1 motor. Itu Agung, bisa diterima. Baik, bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya. Oke, teman-teman yang lain boleh menanyakan tugas silakan. Pak, izin bertanya tapi terkait UTS nggak apa-apa, Pak. Oke, nggak apa-apa. Silakan Wahyu. Dari semester kemarin kan biasanya tuh ada dosen yang itu, Pak, kalau suka jawaban mahasiswa tuh dari teori terus penjelasan mahasiswa, terus ada suka yang langsung dari penjelasan. Nah, nanti tuh kita ngerjainnya gimana ya, Pak? Apa Bapak ada kriteria khusus harus teori dulu terus baru penjelasan atau gimana ya? Sebenarnya kalau saya sih nggak ada, kriteria itu nggak ada. Saya bebaskan mahasiswa untuk memberikan jawabannya seperti apa. Kalau misalnya bisa memberikan teori, terus kemudian bisa memberikan jawaban, nggak apa-apa. Tapi saya pikir pasti jawaban kalian harusnya mendasarkan kepada peta blok. Ini teorinya seperti ini, gitu ya. Misalnya peta blok adalah peta yang seperti ini. Terus kemudian dijelaskan. Tapi teorinya nggak perlu panjang ya. Kalau nggak perlu panjang, tapi maksud saya langsung aja to the point kepada jawabannya. Tapi juga terus jangan singkat-singkat.
pastinya saya akan memberikan nilai yang berbeda dari teman-teman yang jawabannya singkat dengan teman-teman jawabannya yang lebih jelas namun bisa menjelaskan dengan lebih baik. Gitu ya Wahyu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, silakan teman-teman yang lain. Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan Made. Untuk tugas, Pak, terkait dengan pembuatan blog itu kan, kita pertama cari peta desa dulu kan, Pak. Kalau Betul. setelah itu kita buat blognya. Nah, kalau bikin blog boleh, bikin blog sama bikin zona nilai tanahnya. Blognya dibikin juga lebih baik, sama zona nilai tanahnya. berarti blognya ini opsional gitu, Pak? Opsional, tapi dibikin juga lebih baik. Ya, blognya opsional, tapi bikin blog kan juga di atas peta juga nggak mudah lah, cuman kira-kira aja gitu ya. Kamu tinggal coret-coret blog, terus dibikin zona nilai tanahnya. Zona nilai tanah itu kau bikin sementara di atas peta dulu. Oke, lanjut. Nah, untuk setelah kita dapat peta desa, nah kemudian misalkan saya dapat data transaksi gitu di beberapa tempat di desa situ. Nah, di situ penentuan zona nilai tanah ini kan Bapak bilang boleh tanpa blok. Nah, itu berarti nanti kita batas-batasnya itu berdasarkan apa, Pak? Kalau blok kan dia ada batas luas 15 hektar sama 200 objek pajak. Nah, itu juga gimana caranya kita mengukur itu, Pak? Itu sih yang saya tanyakan, Pak. Nah, kalau blok itu kan kira-kira kau kan ada skala peta. Skala peta kan, skala peta gini. Kalau wilayahmu itu kota, ya kira-kira di sini isinya sudah 200 rumah. Kalau wilayahmu di desa, berarti kalau di desa misalnya isinya cuma sawah toh, kira-kira kan ada skala petanya. Pakai aja penggaris atau apa, 15 hektar itu kira-kira berapa kali berapa? Misalnya 3 kali 5. Tapi kan dalam skala dalam skala itu kan nanti 1:1000 atau 1 banding berapa tadi 2500 misalnya, kau cari aja kira-kira segitu blok 1, kira-kira ini blok 2, atau kira-kira di sini di sini sawahnya rapat-rapat. Oke, saya bikin di sini tempat kampungnya, perkampungan ini kira-kira ada 200 orang, ada 200 kakak. Nah, terus itu satu blok. Seperti itu Made, bisa diterima dulu enggak? Oke, bisa Pak. Berarti kita carinya berdasarkan perkiraan gitu ya, Pak ya? Nggak usah terlalu teliti, nggak apa-apa. Oke ya, yang bloknya bisa diterima dulu ya. Bisa Pak. Yang penting nanti zona nilai tanahnya berarti Pak ya? Terus kemudian yang kedua yang zona nilai tanah. Kalau zona nilai tanah ini kan patokannya adalah nilai tanah atau kondisi ekonomi yang sama untuk satu kelompok objek pajak. Nah, misalnya di tempat kamu ada satu jalan besar atau satu jalan desa misalnya. Kalau di sepanjang jalan desa itu yang membelah peta itu berada di tengah-tengah itu sama, berarti di kanan kiri jalan itu kemungkinan mempunyai zona nilai tanah yang sama. Sepanjang jalan itu nggak apa-apa diberikan nilai misalnya AA 1 juta per meter boleh. Nah, terus nanti sub kedua setelah jalan besar itu, misalnya diberikan zona AB yang sebelah kiri, yang sebelah kanan diberikan zona AC, boleh. Tapi kan nggak bisa bareng gitu. Sama-sama nilainya misalnya sub kedua 700.000 misalnya. Boleh sub kedua sebelah kiri 700.000, sub kedua sebelah kanan 700.000 boleh. Tapi zonanya sudah berbeda karena sudah terpisah oleh zona AA tadi. Batasnya di mana? Kamu yang tahu. Kalau ini tidak ada ketentuan luasan. Kalau ini ketentuannya adalah mempunyai nilai yang berbeda, nilai tanah yang berbeda. Nah, makanya saya tadi bilang, sebelum kamu ke lapangan, ya bolehlah. Pertama itu cuma muter-muter dulu, boleh ngeliat-liat. Kira-kira seperti ini boleh. Jadi ngeliat-ngeliat sekilas itu namanya penelitian pendahuluan. Kamu lihat muterin satu desamu, satu kelurahanmu kamu muterin. Dah. Terus setelah muterin kelurahan, kalian ambil petanya tadi dibagi blok dulu. Terus setelah dibagi blok, dibagi zona nilai tanah. Kalau dibagi blok, mungkin bisa langsung dipastikan lah. Nah, kemudian dibagi zona nilai tanah misalnya, pakai pensil dibagi zona nilai tanah. Pakai pensil, udah selesai. Dalam satu desa sudah terbagi menjadi beberapa zona nilai tanah. Selesai. Ini nggak ada ketentuan luasnya.
ketentuannya hanya nilai tanah yang sama, NIR yang sama. Sudah kan? Dibagi beberapa, misalnya ada 10 zona nilai tanah, ada 10 ZNT, AA, AB sampai dengan AI apa AJ. Dah, sama di bawah kan? Kira-kira itu baru kira-kira. Terus habis itu baru kamu ke lapangan lagi. Nah, kalau ini benar-benar nyari yang kira-kira AA tadi, kamu cari 3 data pembandingnya kalau ada. Terus beranjak ke zona AB, cari lagi data pembandingnya. Zona AC dan seterusnya cari data pembandingnya. Data tadi kamu plot-plotkan sebarannya tadi di dalam petanya. Nah, terus kemudian dilakukan analisis data. Kalau dari hasil analisis data tadi ternyata zonamu salah, loh, ini saya masukkan data transaksi tadi saya masukkan ke zona AA. Ternyata yang lain rata-ratanya per meter itu 1 jutaan, ini kok 1,5 juta sendiri ya? Berarti di sini nggak cocok ini. Ini harus saya pecah lagi nih. Harus bikin zona baru nih di seputar sini nih. Atau kalau enggak, bisa jadi ini ikut zona Aceh yang 1 juta per meter, 1,5 juta, boleh. Berarti batasmu salah, kamu perbaiki. Atau dibikin zona baru lagi. Gitu. Jadi awalnya memang dibuat dulu di peta sebagai patokan awal, tapi setelah dapat data sebaran, dari data sebaran itu bisa diperkirakan. Oh, kalau AA sekelompok objek pajak ini dari 3 data pembanding cocok, 1 jutaan per meter semua. Oh, ternyata kok yang AB ini ada yang 1, yang lain 700.000, satu ini kok ada 1 juta per meter. Ini datanya yang salah, atau di wilayah sini harus dibuat ZNT lagi. Nah, bisa disurvei di sekitar situ. Dibuat zona baru, digabungkan dengan yang AA, atau seperti apa. Itu, Made. Berarti kalau coba saya rangkum, berarti pertama kita cari peta desa dulu, terus kemudian buat blok, tapi bloknya yang opsional dengan perkiraan tadi. Betul, keluasan sama jumlah objeknya, oke. Ya, terus kemudian kita coba buat sket ZNT pada peta desa yang tadi. Betul, ya. Lalu kita cari data pembanding dari masing-masing ZNT yang telah kita buat. Lalu kita analisis gitu ya, Pak. Masukkan dalam taburan. Ya, kalau datanya misalkan tersebut dalam taburan petanya. Kalau misalkan ada ketidakcocokan, misalkan harganya terlalu tinggi, terlalu rendah, kita bisa buat zona yang baru gitu ya, Pak. Betul ya. Atau hapus ya, atau ikut dengan zona yang lain ya, betul. Bisa dipahami ya, Made? Coba. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Oke, teman-teman silakan yang lain. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau ada data transaksi penjualan tanah, tapi itu tanyanya coupling gitu, Pak. Nah, itu bisa mencerminkan nilai tanah yang lain, tapi yang bukan coupling, nggak, Pak? Maksudnya yang sekitaran situ, tapi bukan coupling. Tapi data transaksinya yang diperoleh tanah coupling itu, Pak. Maksudnya gimana? Saya nggak paham. Kemarin kan saya sempat dapat data transaksi tanah gitu, penjualan tanah. Tanahnya itu tapi tanah kafling gitu, Pak. Artinya tanah kafling itu tanah siap bangun, terus di sekitarnya berbeda, misalnya sawah, yang dia sawah siap bangun. Ini misalnya sawah, terus kemudian ini sawah sudah diuruk, terus kemudian dijual kafling-kafling. Atau di situ isinya kafling, yang sekitarnya misalnya tanah apa ya? Tanah pekarangan lah. Tanah pekarangan itu juga siap bangun, tapi bukan berupa kafling. Yang seperti ya, gitu, apa Pak, gambarannya? Ya, yang sekitarnya itu tanah pekarangan gitu, kemungkinan warga biasa, Pak. Tapi yang data yang saya peroleh itu data yang kafling tadi, yang siap bangun gitu, yang udah di bagi-bagi itu. Betul, oke. Terus? Nah, itu maksudnya data transaksi yang kafling tadi itu bisa mencerminkan tanah-tanah yang sekitarnya tapi yang bukan coupling, nggak, Pak? Gini, kaflingnya banyak atau sedikit, yang pertama itu, terus saya nggak paham nih, maksudnya gini, pengembang perumahan ada yang punya tanah yang luas, terus ada juga yang tanahnya milik masyarakat.
kalau misalnya kayak semacam BSD City, Bintaro Jaya, itu kan luas. Dia punya tanah kafling. Terus dia punya ada batasan dengan tanah masyarakat. Pada umumnya, kalau model-model Bintaro Jaya punya yang tanah yang luas, BSD City punya tanah yang luas, Ciputra punya tanah yang luas, terus kemudian warga punya tanah yang luas, pada umumnya dibedakan. Karena antara tanah developer dengan tanah masyarakat, pasti nilainya akan lebih tinggi tanah developer. Zona nilai tanahnya berbeda. Namun di beberapa tempat itu akan terdapat developer-developer kecil yang cuma membeli satu sawah, terus kemudian diuruk, terus kemudian ada luas 1000 meter dibagi menjadi 10 kafling. Itu juga bisa terjadi ya seperti itu. Nah, kalau seperti itu, tinggal kamu lihat cocok nggak dibuat zona nilai tanah tersendiri. Kalau tidak cocok, berarti dia akan dibuat dengan zona nilai tanah di sekitarnya bisa, namun dengan catatan harga yang diperoleh, transaksi yang diperoleh harus dilakukan penyesuaian supaya bisa mencerminkan zona nilai tanah yang ada di situ. Ya, memang ini enaknya sih dipisah karena jelas kalau ini diterapkan nanti apa namanya enakan orang kafling. Maksudnya gini, ini kan tujuannya untuk untuk menentukan NJOP. Ya, orang yang apabila dia sudah berupa kafling, yang satu berupa sawah di sekitarnya, nanti nilai sawahnya ikutan tinggi gara-gara ada tanah kafling tadi. Sebaliknya, orang kafling seneng bayar pajaknya rendah karena dia ketarik ke sawah gitu loh, nilainya. Nah, sebaiknya dipisahkan kalau memang keluasannya memungkinkan untuk dipisahkan. Dan zona nilai tanahnya memang memungkinkan untuk dipisahkan. Karena memang di ZNT ini tidak ada batasannya. Harus keluasannya tidak ada batasannya, Willis. Jadi masih memungkinkan untuk dipisahkan bahwasanya tanah kafling itu berdiri sendiri. Apalagi model-model yang kalau tadi saya sebutkan, developer-developer yang luas tadi biasanya mempunyai zona nilai tanah yang berbeda dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena tanah developer biasanya harga jual dan nilai jualnya lebih mahal daripada tanah kampung di sekitarnya. Itu Willis. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke ya. Oke teman-teman ya. Saya mohon maaf ya, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9, saya harus mengisi portal dan mengisi kelengkapan kuliah. Kuliah kita hari ini mungkin saya cukupkan sekian gitu ya. Terus kemudian besok kita akan ketemu lagi jam 7 pagi untuk materi yang ke-7 atau terakhir sebelum teman-teman UTS. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman ya. Sebelum saya akhiri, saya cek dulu absen kalian sebentar. Hero udah hadir belum, Hero? Mungkin internetnya sedang bermasalah, Pak. Nah, ini Hero belum absen ini. Oke, tinggal Hero aja yang belum absen. Hero Abdillah. Tadi di Zoom ada nggak si Hero? Oke ya, nanti dikasih tahu si Hero ya. Oke teman-teman, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kuliah saya akhiri teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.